masuk dulu ini ya, coba sebentar. Oh iya. Tidak ada di sini. Ini loh, sebentar ya. Oh, enter code to vote. Iya, ada footnya. Jadi kalian masuknya ke, ada code-nya kan? Iya, Bu, ada. Ya, ntar. Sudah belum? Sudah muncul apa di situ? Nah, ini baru ada 3 pemain ini. Nah, ini kodenya tadi mana ya, Bu? Oh, kodenya lu Iya. hilang. Nih, kodenya 31 13 05 6. Oke, ini masih partisipannya masih 9. Oh ya, 9 ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke. Sudah datang soalnya enggak? Bu, gimana Bu caranya? Tadi lemot Mentimeter, terus? Masuk ke 3113 Oh, 056. oh oke, Bu. Sudah jadi? Nah, sekarang ada satu orang yang masih salah. Jadi ada berapa tahapan dalam menyusun strategi, teman-teman? Ada 3 yang benar ya. Yang pertama ngapain? Analisis internal eksternal. Yes. Understanding positioning. Understanding position, bukan positioning ya. Oh iya. Understanding position itu melakukan analisa internal dan eksternal. Jadi untuk memahami, sebelum kita menyusun strategi, kita harus paham dulu posisi perusahaan kita di mana. Nah, cara memahami posisi perusahaan itu adalah dengan melakukan analisa internal, mengenal diri sendiri secara internal, dan mengenal diri sendiri secara eksternal. Hari ini kita akan diskusi analisa internal, minggu depan kita akan analisa eksternal. Begitu kira-kira ya teman-teman ya. Oke, jadi ingat ada 3 tahapan dalam menyusun strategi. 1, understanding the position by analisa internal dan eksternal. Kemudian tahapan kedua adalah apa? Matching posisi dan ya, matching dan strategi. Kita menganalisa diri kita dengan apa yang eksternal butuhkan dengan menggunakan alat SWOT analysis. Dan yang terakhir nanti kita ngapain? Memilih strategi. Baru menentukan strategi, nanti kita akan memakai tools KSPM. Nah, itu kira-kira tujuan mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Oke, good. Jadi memang ciri-ciri faktor internal berarti benar ya. Jadi biasanya teman-teman mau menjawab 3, 2 bisa ya. Nah, ciri-cirinya benar. Sesuatu yang bisa kita kendalikan atau kita kontrol itu adalah internal. Lalu seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan itu adalah internal. Dan sesuatu yang dimiliki perusahaan itu adalah ciri-ciri faktor internal. Di luar ini, kalau kita tidak bisa kontrol, kalau bukan milik kita, itu semuanya adalah faktor eksternal. Very good. Berarti teman-teman benar nih udah nonton video. Selanjutnya ya, kita lanjutkan ya. Oh, ini masih ininya, pemenangnya dulu sementara. Oh,
Ini bukan hanya yang benar yang dinilai teman-teman, tapi kecepatan menjawab juga. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3 ya teman-teman. Tahapan ya, bukan tahan ya teman-teman. Tahapan, sorry. Bu, saya kok nggak bisa. Masuknya Oh, kok di reload. berarti ini jaringanmu. Tapi Kalian nggak Zoom ngerti saya ya? bisa. Ini Zoom saya bisa. Loh, kamu pakai Zoom ini pakai laptop juga? Laptop Iya. Zoom ini kamu pakai untuk... Oh, nggak ngerti aku, Non. Jawabannya adalah yang pertama ya, teman-teman. Oke, yang keempat. Kamu udah connect tapi, Jacqueline? Udah, terus memasukkan kode kuisnya, kode yang tadi Bu kasih Ini 3113 itu, 31. terus tulisannya you need to enable cookies in order to play the quiz. Oh, berarti ada di cookiesmu itu unable, tidak bisa bermain kuis. No. Jadi kamu pakai apa? Mac. Iya. Mac itu berarti di sini sebentar ya. Di cookiesnya sebentar. Saya stop share dulu ya. Di cookiesnya itu bentar ya. Gimana caranya? Aku juga nggak. Oh ini nih, ntar. Ada yang bisa bantu nggak teman-teman? Untuk meng-enable cookies. Pakai Safari atau pakai Chrome? Kamu pakai Safari atau apa, Non? Safari. Safari. Bisa nggak? Ada yang bisa biar saya share screen? Aku ya kok nggak itu ya. Sik. Aku sudah lihat-lihat ininya. Oh ini, saya. Kenapa ya dia nggak bisa ya? Coba pakai Command, Shift, sama N. Coba. Komen. Shift. Jacqueline coba komen, shift sama N. N huruf N. Uh-uh. Coba Jacqueline. Terus itu Iya. nanti dari apa? Itu nanti buka private tab-nya Safari, terus nanti bukanya dari situ. Kamu tak Oke. kasih, kamu ajarin deh, Non. Kamu share screen, yuk. Itu Make co-host. Saya sudah buat kamu co-host supaya kamu bisa share. Ayo, Claudia. Ini siapa yang hadir? Johan hadir ya? tinggal Command, Shift, N, terus itu sih, Bu. Mentimeter. Hadir, Bu. Oh, kalau tak itu. Itu jadi private tab, Jack. Sudah, Jack? Sebentar Bu, ini tak coba. Iya. Kamu masih mute, Jacqueline, supaya bisa kita tahu perkembangannya. Bu. Sebentar.
pakai private browsing Safari Magic. Iya. Benar. Hmm. Udah bisa? Bentar Bu, tak coba. Tetap nggak bisa. Ini tadi, ayo. Loh, ya apa? Coba kamu pakai handphone untuk ini, untuk kuis ini. Sama, infonya juga nggak bisa. Oh, synchronize ya? Iya. Oh, ya wes, nanti aja ya kalau gitu ya. Iya, Bu. Oke, Johan udah masuk. Johan sudah masuk, Bu. Ini ke menti.com-nya sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Ayo masuk yuk. Oke, kita masuk ke soal, sudah Jo? Kita masuk ke soal berikutnya ya. Pilihlah pernyataan yang menggambarkan kondisi internal sebuah perusahaan. Ya, good. Jadi kapasitas produksi terbatas sehingga toko kekurangan supply. Kenapa yang perusahaan kami memiliki pelanggan yang loyal ini bukan kondisi internal, teman-teman? Ada yang bisa Soalnya jawab? Ya, silakanlah. soalnya pelanggan loyal atau enggak ke kita itu nggak bisa dikendaliin sama kita. Karena itu Ya, respon dari pelanggan. pelanggan Nggak bisa itu dipaksa. eksternal ya. Iya. Nah, walaupun kita membuat sebuah effort untuk membuat mereka loyal, effort kita adalah internal, tetapi apakah mereka loyal atau tidak, itu tidak bisa kita kontrol. Kenapa kompetitor tidak menjadi kondisi internal? Mungkin bisa Sheila bantu jawab. Tes. Sheila, silakan. Iya, Bu. Kenapa kompetitor perusahaan kondisi Soal apa, Bu? yang soal nomor 2, pernyataan nomor 2 ini kenapa bukan kondisi eksternal? Kondisi internal, sorry. Kompetitor perusahaan kami semuanya di bawah perusahaan. Eksternal, soalnya kompetitor kan nggak bisa nggak bisa dikontrol sama perusahaan karena kompetitor kan dari luar. Oke, good. Oke, selanjutnya soal berikutnya ya. Ya, baik yang pernyataan pertama, mesin perusahaan baru saja diupdate, itu memang sebuah kondisi internal. Modal kerja terbatas juga adalah internal. Kalau kita mengelompokkan menjadi kelompok SWOT, SW, strength dan W, mesin perusahaan baru saja diupdate, ini strength atau weakness? Strength. Strength.
Good. Modal kerja sangat terbatas, strength atau weakness? Yes. Hah? Weakness. Weakness, ya, ya betul. Jadi nanti teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, teman-teman juga harus mengelompokkan mana yang merupakan kondisi weakness, mana yang kondisi strength, gitu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Diketik ya jawabannya. Oke. Yang benar adalah understanding the position ya. Understanding the position. Tujuannya untuk tahu posisi perusahaan betul, mencari data internal dan eksternal betul, tetapi dalam rangka understanding the position, menentukan posisi perusahaan betul juga, menganalisa posisi, bukan menganalisa posisi eksternal, menganalisa kondisi eksternal dan eksternal untuk memahami posisi, analisa internal dan eksternal, tujuannya untuk understanding the position. Jadi, agak-agak benar semua sih teman-teman ya, tapi yang paling benar itu adalah understanding the position untuk mengetahui kondisi perusahaan dengan menganalisa kondisi internal dan eksternal. Oke, ini summary-nya. Yeay, pemenangnya siapa nih? Sip, Angel Wijaya berjaya. Namanya Angel Wijaya, dia juga berjaya. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini saya kirimkan dulu di grup kita ya, biar yang tidak datang tahu kita lagi. Si Johan soalnya baru hadir. Di soal berapa kamu hadir, Johan? Di soal mesin update, Bu. Ya, oke. Nah, Anda sudah rasanya sih dari pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman sudah paham ya. Nah, kita sekarang ketika kita berdiskusi terkait kondisi internal dan eksternal perusahaan, berarti fungsi-fungsi apa yang harus kita jawab, teman-teman? Dalam sebuah organisasi ada 4 fungsi. Fungsi apa aja yang ada di dalam sebuah organisasi, teman-teman? Finansial. Good. Fungsi finansial. Marketing. Marketing. Operasional. Operasional. Satunya lupa, Bu, saya. Human capital. Ya, human capital. Human resource, Bu. Human resource sama aja. Nah, memang jadi setiap perusahaan apapun skalanya pasti memiliki keempat fungsi tersebut. Oleh karena itu, audit internal di dalam mata kuliah ini kita mengenal istilahnya audit internal sebenarnya sedang melakukan kondisi perusahaan kita. Coba teman-teman sekarang buka modul yang ini. Coba teman-teman buka yang mana ya? Yang sekarang buka dulu masing-masing ininya. E-learn-nya sudah dibuka ya. Ini sekarang kita strategic management kelas B nih. Kok entrepreneur. Strategic management yang sekarang kita lihat di minggu kedua.
Nah, ini ya, kita sekarang masuk di sini. Teman-teman, apakah sudah membuka audit internal yang ini? Ini, Anda klik di sini, sebelum itu, Anda klik di sini yang individu. Kalau Anda klik di sini, Anda bisa download ini. Coba buka ini semua, teman-teman. Daftar audit internal ini. Nah, ini sekarang saya buka. Nah, sudah kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Si loading, Bu. Oh, kalau di saya? Belum, Bu. Oh, belum. Aja, Bu. Bentar ya. Nah, kalian download itu adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi panduan kita untuk menggali kondisi internal perusahaan kita. Nah, audit manajemen dan sumber daya manusia ini berarti HRM. Ada 9 pertanyaan yang perlu kita jawab untuk mengetahui bagaimana kondisi internal kita di bidang sumber daya manusia. Paham nggak, teman-teman? Lalu ada, kenapa? Paham, Bu. Paham ya? Lalu ada 12 pertanyaan yang akan membantu teman-teman memahami, menganalisa kondisi internal di bidang pemasaran. Nanti kita tahu, kita kuat nggak di pemasaran, lemah nggak di pemasaran, gitu ya, perusahaan kita. Lalu ada 9 panduan pertanyaan yang akan membantu kita untuk memahami kondisi keuangan perusahaan, specifically di bidang keuangan dan akuntansi. Paham ya, teman-teman ya? Lalu yang terakhir di bidang produksi, kan 4 fungsi tadi ya. Di bidang produksi ada 6 pertanyaan yang akan membantu teman-teman memahami kondisi perusahaan secara internal di bidang operasional. Nah, ini ada bidang R&D, jika relevan bisa digunakan. Audit SIM, Sistem Informasi Manajemen juga bisa digunakan. Kalau misalnya di teman-teman, misalnya nih, kalau dia bilang, loh di Honda ada loh Bu, divisi legal untuk mengurus perizinan, ya boleh ditambah audit legal, misalnya seperti itu. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya teman-teman jawab apabila teman-teman ingin tahu apakah bagaimana kondisi perusahaan saya secara internal. Nah, ini panduan-panduan pertanyaannya. Sampai di sini kira-kira coba dibaca dulu, teman-teman. Nomor 9 ini apa yang teman-teman tidak tahu? Apa yang teman-teman perlu klarifikasi supaya tahu? Itu kira-kira. Nah, kembali ke kerangka pembelajaran kita dalam 1 semester ini, saya ingin menunjukkan bahwa nih, cara kerjanya adalah ini, teman-teman, ya kan? Ini nanti jawablah pertanyaan dengan memberikan data pendukung atas jawaban Anda. Supaya bisa menjawab pertanyaan ini, apa yang harus ada? Ayo, teman-teman. Supaya Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang pertama sekali harus ada apa? Visi dan misi perusahaan, bukan Bu? Ya, sebelum visi dan misi kita juga harus punya perusahaan amatan ya. Jadi perusahaan amatannya harus ada. Jadi karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan tadi harus belong ke perusahaan. Tidak mungkin dia bisa kamu jawab sendiri tanpa ada objeknya gitu loh kira-kira. Paham ya teman-teman ya? Halo. Paham, Bu. Ya. Kenapa? Karena misalnya begini nih teman-teman. Misalnya ada pertanyaan begini. Apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategik yang terencana? Nah, kalau Anda tidak punya perusahaan amatan, bagaimana mungkin Anda menjawab ini? Nah, contoh, sekarang tolong dipikirkan
berikan satu perusahaan teman-teman. Satu perusahaan boleh dream company Anda, boleh perusahaan yang Anda kenal, supaya kita exercise menjawab pertanyaannya. Ya. Contoh pertanyaan nomor 1. Saya beri waktu 1 menit untuk menentukan satu dream company. Satu company, boleh dream company, boleh perusahaan keluarga, boleh perusahaan yang Anda, apapun itu, supaya bisa exercise menjawab pertanyaan ini. 1, misal, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategik yang terencana? Misal yang ditanya Bu Dame, apakah perusahaan memiliki konsep manajemen strategik yang terencana? Ya. MM, Magister Manajemen Universitas Ciputra, punya, saya akan tunjukkan dokumen manajemen strategik kami sebagai bukti bahwa MMUC memiliki strategik, perencanaan strategik. Bentar. Nah, ini teman-teman, saya mau sharekan ke teman-teman. Ini kami punya, MM punya dokumen strategic plan, Magister Manajemen tahun 2017 sampai 2020. Nah, biar teman-teman punya pandangan, kayak apa sih dokumen strategik itu? Ini saya sudah lakukan lebih dulu, teman-teman. Nih, penyusunnya diajukan oleh Damelina, diperiksa oleh dekan, disetujui oleh rektor bidang akademik. Nah, ini loh teman-teman, dokumen rencana strategik itu, strategi itu harus dimulai dari visi dan misi. Kenapa? Karena saya tidak mungkin bisa menyusun strategi jika saya tidak tahu visi dan misi perusahaan. Itulah mengapa tadi saya bilang ke teman-teman, harus ada sebuah statement visi dan misi yang Anda pahami dari perusahaan amatan, supaya teman-teman bisa melakukan kegiatan ini nih, visi misi. Karena visi misi tujuan sasaran nih, supaya ini tahapan pertama. Jadi kita understanding the position ini, supaya teman-teman lihat nih, strategi dan tonggak capaian ini masih bagian dari visi misi. Nanti teman-teman nggak akan bikin sekompleks ini. Saya akan memberikan draft bagi teman-teman supaya teman-teman bisa. Nah, setelah kita tahu sasaran-sasaran dan tujuan, baru kita nanti melakukan sebuah analisis internal tadi, ini analisis eksternal teman-teman. Posisi MM, saya lihat MM dengan para kompetitor PPM, nih, Binus, Prasetya Mulia, ini visi misi. Nah, ini faktor internal. Saya menganalisa kita secara strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, itu saya lakukan teman-teman. Ya, itu contohnya. Jadi ketika saya ditanya, apakah perusahaan Anda memiliki statement strategik yang terencana? Ya, kami punya. Maka saya akan memberikan contohnya Remstra. Oke, sekarang saya mau bertanya contohnya ke Claudia dulu ya, karena Claudia sudah kerja di Honda. Claudia membayangkan Honda enggak tadi? Iya. Oke, misalnya Claudia, pertanyaan ini akan kamu jawab seperti apa? Apakah sasaran dan tujuan perusahaan dapat diukur dan dikomunikasikan dengan baik? Aku tapi fokusnya ke marketing sih, Bu. Kalau yang tentang ini, maksudnya yang kebayang. Ya, nggak apa-apa kan, bisa juga. Saya juga tadi kan melakukan hanya untuk prodi MM, bukan untuk UC. Karena gini, biasanya, kemarin kan sudah saya sampaikan ya, bahwa ketika kita mau melakukan strategi, boleh untuk divisi. Nah, sekarang pertanyaannya bisa aja saya ganti menjadi, kalau kamu ya, berarti apakah sasaran dan tujuan divisi apa yang kamu ambil? Ini divisinya harus 1 sampai bawah, atau misalnya di manajemen dan sumber daya aku bisa ngambil marketing, terus nanti di yang lainnya ngambil divisi lain gitu? Oh, very good question.
Menurut teman-teman bagaimana? Kalau pendapatnya Riana gimana dari pertanyaannya si Claudia? Itu saya juga bingung sih, Bu. Ada yang bisa punya pendapat? Adel? Bisa memberi pendapat? Apakah bisa misalnya untuk human resource saya divisi marketing yang saya analisa, tapi untuk nanti pas operasional saya menganalisa divisi marketing, divisi operasional. Gimana Adel? Maaf Bu, kok kurang paham ya? Maksudnya gimana Bu, maaf? Tadi kan kan saya ulang ya teman-teman, tolong walaupun videonya dimatikan, tolong tetap stay tune dengan pembelajaran ya teman-teman ya. Video dimatikan dalam rangka supaya jaringannya stable gitu ya. Kan kita tadi, saya kan menunjukkan ada beberapa daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini tadi tujuannya untuk apa? Johan bisa dibantu? Daftar pertanyaan itu untuk mengeksplorasi perusahaan agar bisa diaudit secara internal, Bu. Ya, audit internal ini artinya analisa internal gitu ya. Iya, Bu. Ya, betul. Nah, tadi pertanyaannya si Claudia, Adel, begini. Boleh nggak, Bu, waktu menjawab bagian manajemen sumber daya manusia, saya jawabnya dari divisi marketing. Tapi ketika menjawab audit pemasaran, saya menjawabnya kondisi di divisi operasional, gitu. Oh, kurang bisa mungkin kalau misalnya kayak gitu jatuhnya kurang efektif di penjawaban pertanyaannya, Bu. Maksudnya ini kan ditujukan untuk pemasaran, untuk lebih tahu bagaimana dalamnya pemasaran. Kalau misalnya yang jawab bagian operasional, mungkin bagian operasional kurang mengerti internal audit pemasaran itu sendiri gitu. Kalau maksudnya Claudia, yang jawab Claudia, tetapi yang dianalisa ketika HRD hanya kondisi HRD. Waktu menanyakan pemasaran, yang dijawab kondisi pemasaran, gitu loh maksudnya. Yang jawab tetap satu orang, tetapi divisi tetap kurang efektif ya menurutmu ya? Harus gimana ya Bu? Saya juga agak bingung pas nanti kalau mau interview, misalnya saya yang sebelumnya kontak-kontakan sama saya bagian marketing, tapi yang ditanya semua ini juga agak bingung, Bu. Oke, bagus, bagus. Yang lain ada yang mau memberi pendapat? Lala mungkin mau memberi pendapat, gimana pendapatmu, La? Kurang efektif juga, Bu, karena gimana kalau misalnya saya tanya tentang audit pemasaran, tapi yang jawab bukan orang pemasaran. Nah, dia kan nggak tahu pasti kerjanya itu apa aja yang udah dicapai itu udah memenuhi atau belum. Oke. Jadi harus yang relate, Bu. Kalau misalnya audit pemasaran ya yang harus menjawab adalah orang-orang yang di pemasaran. Kalau misalnya di ARM ya orang-orang yang di ARM. Oke. Kalau Anda lihat, coba Anda baca pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertanyaan-pertanyaan ini merefer pada satu divisi atau pada satu perusahaan? Perusahaan, Bu. Satu perusahaan. Jadi memang strategi ini adalah strategi untuk perusahaan. Sehingga pertanyaannya itu nih, contoh ya dari audit keuangan, di mana posisi keuangan perusahaan yang kuat dan lemah seperti diindikasikan oleh analisis rasio keuangan. Nah ini kan analisis rasio keuangan ini bukan divisi, ini pasti perusahaan. Misalnya ROI kami rata-rata di atas rata-rata industri, berarti itu kita kuat. Tapi ROA kami di bawah rata-rata industri, berarti saya lemah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman dirancang untuk audit internal perusahaan. Nih kalau Anda baca judulnya, daftar audit internal perusahaan. Maknanya apa? Yang kita tanya sebenarnya adalah kondisi sebuah perusahaan. Nah, sekarang begini. Waktu misalnya itu kalau kita anggap UC sebagai perusahaan. UC sebagai perusahaan. itu divisi atau perusahaan? Divisi, Bu. Divisi. Hah?
Divisi ya, bukan perusahaan. Karena perusahaannya adalah Universitas Ciputra, divisinya MM. Nah, ketika saya ditanyakan, misalnya contoh, apakah moral karyawan tinggi? Moral ini artinya nilai-nilai yang dianut perusahaan dimiliki oleh karyawan. Jadi contoh, UC itu nilai-nilainya IPE. Apakah karyawannya menganut IPE gitu? Yang saya analisa di nomor 7 ini karyawan UC atau karyawan MM, dosen-dosen di MM? UC, Bu. Kalau saya melakukan strategi untuk MM, maka ini saya bawa ke konteks MM. Paham ya teman-teman ya? Kalau saya bawa ini ke konteks MM, maka yang saya jawab adalah kondisi MM. Nah, sekarang permasalahannya adalah teman-teman mau membawa di level apa? Apakah di level perusahaan atau satu divisi dalam organisasi? Kalau satu divisi dalam organisasi, tadi contohnya, Anda mau mengamati kondisi human capital. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab oleh human capital untuk keuangan dan akuntansi? Apakah situasi utang perusahaan sangat baik? Jika ini ditanyakan, menurut Anda bisa nggak orang HCM mengetahui? Enggak, Bu. Nggak bisa kan? Kecuali dia punya sistem terintegrasi di mana orang HCM bisa melihat ini. Nah, memang strategi perusahaan ini yang kita diskusikan ini adalah strategi di level perusahaan, bukan di level divisi. Kecuali divisinya itu merupakan satu SBU. Tahu ya teman-teman ya? Satu bisnis unit tersendiri yang memiliki fungsi-fungsi ini. Kalau dia fungsi human capital dalam organisasi, apakah HRD divisi memiliki sistem operasional? Enggak kan? Makanya memang konteks pembelajaran kita pada mata kuliah ini adalah konteks perusahaan, teman-teman. Bukan konteks divisi. Paham, teman-teman? Iya, Bu. Ya. Berarti Oke. Apa kesulitannya? Gimana, Adel? Berarti kalau kayak gitu, kita buat dapat jawabannya harus tanya setiap divisi gitu, Bu? Tergantung siapa yang menjadi sumber informasimu dalam perusahaan. Kalau misalnya nih, kamu bertanya ke UC, kamu ingin menganalisa UC contohnya. Jika kamu bertanya ke saya tentu akan bilang, oh saya hanya tahu divisi penyelenggaraan yaitu program studi. Kalau kamu ingin tahu informasi nih, kamu tanya Bu Jen, saya akan bilang gitu. Tetapi kalau kamu bertanya kepada rektor, tentu dia bisa memberikan seluruh informasi, walaupun kamu nanti disuruh ke, oh ya udah kamu tanya pada Jen, kamu tanya pada si ini, kamu tanya pada si itu. Bisa seperti itu. Jadi tergantung kamu kontaknya ke siapa di perusahaan tersebut, baru saya tahu apakah kamu akan bertanya ke setiap divisi. Nah, idealnya memang dalam satu perusahaan kita bertanya kepada setiap divisi supaya mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, ada kesulitan apa lagi teman-teman jika Bu Dame meminta teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini pada satu perusahaan yang ditentukan? Perusahaan amatan, istilahnya kita menyebutnya perusahaan amatan ya. Kalau Anda lihat tujuan pembelajaran kita namanya perusahaan amatan. Kira-kira apa yang menjadi kendala teman-teman? Yuk kita diskusi supaya tahu. Bu Dami, saya mau tanya. Ya. Kan jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu perusahaan gitu. Terus dia tuh
saya ada tanya gitu Bu, kayak kira-kira pertanyaannya seperti ini. Terus dia bilang kalau misalnya dia bisa jawab tapi nggak semuanya dia jawab gitu gimana Bu? Ya, Ada beberapa yang dia nggak bisa jawab gitu. Maksudnya kayak emang nggak boleh, misalnya kayak nggak boleh sama perusahaan kayak misalnya di bagian keuangan sama akuntansi gitu kan Bu. Nah, itu kan ada ya. pertanyaan posisi keuangan segala gitu kan Bu. Kayak dia bilang itu kayaknya dia nggak berani jawab gitu loh Bu. Jadi kayak kalau kayak gitu gimana Bu? Apa harus cari yang lain? Ya. Kalau dia menjawab seperti itu, memang itu haknya kan, namanya itu perusahaan mereka gitu. Tetapi gini, ketika kita mau merumuskan strategi, lalu kita tidak completely understanding our position. Kita tidak completely understand karena kita tidak lengkap dalam melakukan internal analysis. Kira-kira apa peluang yang terjadi dengan strategi kita? Teni, boleh kasih pendapat, Ten? Jika misalnya kamu tidak lengkap melakukan analisa internal perusahaan, kira-kira apa yang terjadi dengan perusahaanmu? Strateginya, dengan strategi Apanya, Bu? kurang. Misalkan tadi ada berapa tahap dalam menyusun strategi, Ten? 3. Ya, tahap pertama tadi apa, Nom? Understanding the position. Understanding the position, very good. Kita menggunakan analisa apa? Internal. Internal dan eksternal ya. Hari ini kita diskusi internal, minggu depan kita diskusi eksternal. Seandainya internalnya tidak komplit kamu tahu kondisinya, kira-kira akan memberi pengaruh nggak pada strategimu? Berpengaruh kayaknya, Bu. Ya pasti. Kita kan mau mengenal. Misalnya gini, contohnya begini. Aku nggak tahu diri, ya kan? Kalau kita nggak mengenal diri kita kan berarti aku nggak tahu diri. Aku sok-sok mau artis. Misalnya aku mau mendaftar jadi Putri Indonesia. Padahal tinggi badanku itu hanya 155. Minimal di syaratnya itu misalnya 165. Aku ngotot aja strategiku. Saya berlatih bahasa Inggris, saya melakukan berbagai effort lain. Jadi saya nggak nyadar, saya nggak tahu diri gitu ya. Saya bahwa secara tinggi badan saya nggak akan mampu untuk daftar di Putri Indonesia. Tapi saya ikut kursus kecantikan, ikut kursus jalan di atas catwalk, saya kursus ini itu demi untuk menang di Putri Indonesia. In the end of the day, saya melakukan strategi macam-macam. Kamu nggak bisa daftar loh. Wong kamu itu secara tinggi badan nggak bisa loh, nggak bisa daftar loh. Nah, ada peluang seperti itu ketika kita tidak completely understand our position. Kita tidak tahu kekuatan kita tidak tahu kelemahan kita. Itu nanti resikonya, Sarah. Jadi bukan bahwa kamu tidak bisa mendapat. Karena begini, sebenarnya mata kuliah ini bertujuan untuk membantu teman-teman mampu menyusun strategi yang benar. Nah, jika inputnya saja tidak benar, apa yang terjadi? Itu kira-kira. Bisa dipahami, Sarah? Iya, Bu. Berarti kalau gitu, ya nggak apa-apa ya, Bu. Maksudnya semau orangnya jawab gitu, kita nggak perlu ganti lagi cari lagi yang sampai semuanya benar-benar mau jawab. It up to you, it is up to you ya. Tapi di dalam praktek nanti teman-teman, ketika Anda masuk perusahaan atau ketika Anda menyusun perusahaan, kamu tidak bisa blame tidak ada informasi. You have to find out the information, the data at all cost gitu ya. Nanti kalau praktek beneran, praktek sungguhan. Saya sih berharap pada proses ini kita sudah praktek sungguhan ya. Nah, ketika saya misalnya dalam menyusun strategi MM, saya akan dengan segala cara akan mendapatkan informasi. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mengeksplorasi internal, saya melakukan survei, saya melihat kondisi, saya membandingkan diri saya mencari apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan informasi supaya strategi saya sebisa mungkin
berhasil, itu kira-kira. Jadi kalau Sarah bertanya, nggak apa, kalau kamu merasa mau seperti itu, it's okay, tetapi dalam prakteknya tidak seperti itu ya Sarah, maksudnya dalam handling perusahaan, ketika kita mau melakukan proses penentuan strategi, kita jangan berpikir, oh nggak apa-apa ya gitu. Ini tentang strategi perusahaan, jadi bukan tentang penugasan. Kalau bagi penugasan itu pilihan teman-teman, tetapi bagi dalam penentuan strategi yang sesungguhnya, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Gitu ya, Sarah ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, thank you. Yang lain? Yang lain bagaimana? Coba ya, contoh ya pertanyaan ini. Apakah manajer keuangan perusahaan berpengalaman dan terlatih dengan baik? Misalnya gitu ya, ada pertanyaan seperti ini. Coba Anda bayangkan perusahaan yang Anda pilih tadi. Kira-kira ada yang tidak bisa menjawab ini enggak? Ayo, jangan ini ya, kita diskusi loh teman-teman. Jangan pikir Budame marah ya. Budame ini suaranya memang dari dulu begini ya, kayak nada marah. Tapi enggak, ayo kalian terbuka aja berdiskusi supaya paham mata kuliah ini, supaya paham cara menyusun strategi. Jadi jangan takut-takut. Apakah manajer keuangan perusahaan berpengalaman dan terlatih dengan baik? Kira-kira siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Supaya kita exercise cara mendapatkan jawabannya. Atau nomor 9 deh, biar agak sulit. Apakah situasi utang perusahaan sangat baik? Berarti kalau melihat situasi utang itu, apa? Di dalam mata kuliah financial management, bagaimana mengetahui baik tidaknya rasio hutang? Oke, rasio likuiditas, Bu. Rasio likuiditas. Bisa juga rasio debt hutang terhadap aset ya. Likuiditas. Nah, likuiditas, oke. Ada nggak yang kesulitan untuk mengetahui? Sekarang bayangkan satu perusahaan dulu deh, any kind of perusahaan. Apakah situasi utang perusahaan sangat baik? Sulit nggak mendapatkan jawaban itu teman-teman? Coba dijawab dulu. Kalau kamu saya tanya, misalnya Michelle. Ya, Bu. Baik, perusahaan bayanganmu siapa? Saya kayaknya mau pakai usaha keluarga, Bu. Cuma kalau usaha keluarga. Tapi kalau usaha keluarga kayaknya enggak ada utang. Ya, berarti kalau nggak ada utang berarti kondisinya sangat baik dong, kan nggak ada utang ya? Iya. Oke. Nah, anggaplah berarti kamu tidak kesulitan ya mencari data itu. Coba kalau Teni, bayangannya perusahaan apa Teni? Perusahaan keluarga. Berarti ada kesulitan nggak mendapatkan informasi? Enggak. Adel, perusahaan apa yang kamu bayangkan, Non? Rencananya yang buat magang, Bu, yang di Jakarta. Oh, nama perusahaannya apa, Non? Rollover Reaction, Bu. Apa, sorry? Rollover Reaction. Beauty line. Rollover. Oh, oke. Dia terbuka nggak? TBK nggak? Oh, belum. Belum ya, jadi memang tidak terbuka laporan keuangannya. Iya. Menurutmu pertanyaan itu sulit nggak kamu jawab, Del? Sulit-sulit gampang, Bu. Tergantung nanti. Oh, tergantung nanti. Tanyanya. Iya, Bu. Soalnya masih baru kontak si HRD-nya lagi untuk bangun relasi, ngobrol soal magang lagi. Kira-kira nanti kamu akan menjawab apa seperti itu? Kamu akan bertanya apa ke dia supaya kamu kira-kira bisa mendapatkan jawaban? Bagaimana situasi keuangan perusahaan, Bu? Gitu. Kalau misalnya dia bilang baik, berarti nggak ada utang. Kalau dia bilang masih ada tanggungan, berarti ada utang. Gitu nggak, Bu? Kira-kira kamu
akan bertanya itu pada pertemuan besok kan, karena kita kan istilahnya kan dikumpulnya kalau di Moodle itu dikatakan tanggal 27 ya. Iya. Nah, kalau kamu langsung tanya begitu, kira-kira dia mau nggak, Del? Ada Ya, itu. penolakan nggak menurutmu? Iya, Agak Bu, sungkan kemungkinan kali ya? agak sulit, Bu. Seandainya kamu bilang begini, Bu, saya itu lagi exercise menyusun strategi. Exercise, memang saya belum berpengalaman, tapi saya dibantu dosen dan saya butuh beberapa data. Saya harap dengan ada data-data ini saya bisa mengusulkan strategi-strategi yang berguna bagi Ibu. Seandainya berkenan memberikan jawaban-jawaban untuk ini, nanti saya yang olah, Ibu berkenan tidak? Misalnya kamu bilang seperti itu, ada peluang dia mau nggak, Del? Kemungkinan ada, Bu. Ada kan? Oh, coba ke saya ada orang seperti itu. Bu Dame mau tak bantuin nggak meningkatkan student intake misalnya? Tak bantuin ya Bu, tak buatin strategi ya, tapi Ibu harus jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti saya diajarin dosenku untuk menganalisis dan saya mengusulkan strategi bagi Ibu. Tapi tolong dijawab dulu ini Bu. Semakin tepat Ibu menjawab, maka semakin tepat nanti solusi dari saya. Saya happy toh. Ya deh, tak jawabin ya. Tapi jangan kamu kasih ke siapa-siapa lo ya. Rahasia lo ya, ini rahasia perusahaan. Saya bantu kamu, kamu bantu saya loh, Del. Ini tak jawab benaran, tapi tolong benar-benar hanya untuk tujuan di kampus ya, Del. Kira-kira misalnya seperti itu mungkin nggak, teman-teman? Mungkin, Bu. Tapi mungkin aja kalau misalnya ya dia setuju dengan tawaran yang kita berikan, tapi dia nggak punya kapasitas untuk kasih kita data yang kita butuhin, Bu. Ya, betul. Jadi, itu gimana, Bu? Misalnya, oh iya, aku tak jawab yang ku bisa aja ya. Kalau kamu, Johan, kamu begitu misalnya tadi ya, ya Jo tak jawab, tapi yang sebisaku ya, sing lain-lain itu aku nggak iso jawab. Kira-kira apa yang kamu bilang Jo, supaya aku, partnermu itu benar-benar berusaha ada effort untuk menjawab. Jadi saya posisinya sebagai yang mana nih, Bu? Kamu sebagai Johan yang meminta data internal perusahaan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Tadi kan pendekatan pertama, kamu dengerin nggak? Kamu tadi dengerin Bu Dame nggak? Dengar, Bu. Oke. Nah, Jadi ternyata si Adel gagal karena dia belum gagal. Bukan gagal, Jo. Si pemilik perusahaan atau teman dia yang berkomunikasi itu jawab, ya deh Del, kan kamu ada ini nih, misal nih kan tadi ada, ya Del, kamu ada berapa nih pertanyaan? 9 tambah 12, 21 tambah 9, 30, tambah 5, 35, tambah 7, 42, tambah 10, 52. Del, audit SIM kami nggak ada. Audit SIM kami nggak ada. Misalnya gitu ya. Aku nggak perlu jawab ini ya, soalnya kami nggak ada sistem informasi khusus, jadi aku nggak jawab ini ya. Gimana jawabnya, Del? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, Bu. Maksudnya kalau perusahaannya memang tidak ada. Yes, good, very good. Nah, lalu gini, Jo. Tadi si Adel itu bilang gini, yo tapi aku nggak mau, aku nggak iso ya jawab ini Adel, bagian keuangan ini aku belas ora iso. Soalnya aku nggak iso, nggak punya kontak ke mereka. Yo opo. Nah, gimana? Kamu akan bilang apa, Jo, supaya aku mau gitu ngisi? Kalau aku jadi Adel, aku minta rekomendasi teman di divisi keuangan yang punya akses dengan itu, Bu. Oke, very good. Salah satu ini, ya udah kalau gitu aku tak minta. Jadi istilahnya gini ya, cara-cara komunikasi eto-etoannya gini. Ya wes kalau Mbak nggak bisa, ya wes jawab yang bisa aja. Yang untuk akuntansi itu supaya ada data, supaya strategi yang kuusulkan itu keren gitu, itu aku minta siapa ya Mbak? Gitu kira-kira ya? Ya Jo? Ya, Bu. Nah, pura-puranya kamu begitu ya? Ya, Bu. Ya. Jacqueline, apa idemu Jacqueline? Membantu agak sama tadi ya kasusnya Sarah dan Adele,
supaya orang yang kamu temui ini mau memberikan data yang dia bilang tadi dia tidak mau? Ya, pertamanya kita tanya kira-kira apa yang bisa dibantu, terus saya juga ngomong, kira-kira saya memberikan penawaran untuk membantu dengan skill saya yang saya punya. Iya, oke. Kamu mau offering penawaran seperti itu. Tetapi tadi kan sudah sampai pada Adele itu sudah gini, Mbak, udah di offer gitu loh, Mbak. Saya mau membuat Bu lah ya, Bu, masa Mbak? Bu, saya ada tugas dari kampus membuat strategi untuk perusahaan Ibu. Tapi nanti saya didampingi dosen loh, jadi mungkin akan bagus hasil strateginya. Tetapi ternyata dalam menyusun strategi ini ada beberapa data internal yang saya butuhkan, yaitu ini. Jadi Adele memberi daftar ini gitu loh. Ya. Nah, lalu si ibunya itu bilang, iya Del, oke, nggak apa-apa. Tapi untuk yang finance ini aku nggak mau jawab ya, aku nggak iso jawab ya. Nah, lalu tadi Johan mengusulkan, Adele bilang gini, ya udah nggak apa-apa Mbak, jawab yang bisa aja. Saya bisa tanya siapa ya yang keuangan ini supaya nanti strateginya bagus. Nanti sayang loh kalau khusus data internal keuangan nggak ada, nanti jadi nggak balance usulannya karena nggak memakai aspek atau perspektif keuangan. Gitu loh. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan Adele? Ya, kalau memang data internalnya benar-benar sampai fix memang nggak dapat, ya buat data yang ada diolah sebaik mungkin sehingga nanti juga diberikan ke orangnya kira-kira ya hasil saya seperti ini. Kurang lebih setiap progresnya mungkin boleh diupdate. Jadi mungkin orang itu juga lama-lama akan memberi. Ya mungkin kalau dilihat, dibaca kok ini juga, maksudnya mereka memberikan solusinya juga menarik juga ya. Boleh dipertimbangkan. Jadi alhasil setelah ada progresnya itu kan mereka juga ngelihat ada progresnya. Jadi mungkin bisa juga perusahaan itu memberikan. Tapi juga tidak kemungkinan juga memang enggak. Cuma mungkin dengan adanya itu, orang itu juga melihat dari usahanya Adele untuk nyari ya, untuk memberikan solusi, memberikan gitu. Oke, jadi kamu lebih mengusulkan, ya udah kita olah aja dulu data yang ada, nanti kita tunjukkan progresku begini, kurang perfect nih, soalnya memang data internal keuangan kemarin nggak ada gitu ya. Ya, jadi kan kalau mereka memang, bagus juga ya, menarik juga, mereka kan mungkin, oke lah kamu tak kasih. Terus tambahin nih, kamu ulang lagi dong nih, tak kasih lagi datanya gitu, kira-kira gitu ya? Ya, mungkin gitu. Oke, harapannya begitu. Betul, mungkin ini semua mungkin, belum ada yang pasti kok. Kita kan lagi exercise nih. Iya. Oke. Angel, Enggak, Bu. Kenapa, Jo? Saya ada ide lagi sih, Bu. Silahkan. Menurut saya, kalau mengacu dari output dari kita belajar strategic management ini untuk exercise, sebaiknya semua data itu dilengkapi. Oleh sebab itu, hendaknya kita mencari perusahaan yang bisa melengkapi itu semua, sekalipun skalanya relatif lebih kecil, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut, karena ini sifatnya exercise, lebih enak kalau semua data ada gitu ya? Ya, Bu. Jadi kita bisa lebih komprehensif kalau misalnya nentuin strategi. Soalnya kalau menurut saya, keuangan itu sesuatu yang sangat mendasar dan diperlukan, Bu, untuk menyusun strategi. Oke, nggak apa-apa, oke. Cuma nanti jadi ada dua kerjaan ya, karena begini, capaian dari mata kuliah ini kan harapannya strateginya sekaligus kontribusi kita pada Dream Company. Ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata seperti pendekatan yang Johan pakai, bisa jadi nanti Dream Company-ku A, tapi untuk kelengkapan data akhirnya aku menjadi B, kayak Tenny dan tadi Michelle ya yang mengatakan kemungkinan jadi family business. Jadi ada dua, jadi kurang sinkron gitu ya. Tapi in the name of exercise, saya sudah berhasil karena hampir seluruh data yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi bisa saya record. Kira-kira begitu maksudnya ya, Joya? Iya, Bu. Oke, sip. Nggak apa-apa. Itu masalah pilihan.
Ada lagi teman-teman? Ya, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan mengenai audit internal ini? Oke, karena tidak ada jawaban, saya lanjutkan ya teman-temannya. Nah, dengan demikian, pada hari 2 Oktober, hari Jumat jam 12 malam, 11 malam 59, seharusnya Anda sudah memberikan jawaban pertanyaan tadi dalam satu kertas secara individu dengan memberikan tanda S pada jawaban yang menurut Anda kekuatan perusahaan dan tanda W pada jawaban yang menurut Anda merupakan kelemahan perusahaan. Paham ya sampai di sini teman-teman ya? Ayo diberi jempol kalau paham teman-teman supaya Bu Dame tahu bahwa kalian ya. Jadi di submitnya tanggal 27 atau tanggal 2 Oktober, Bu? Ini loh. 27 kok 2 Oktober. Ini sorry. 2 Oktober juga nggak apa-apa, Bu. Enggak, saya cintaku. Ini loh sayang. Nah, 27. Waduh, Masya Allah. Maaf ya. 27. 27 sebentar lagi. Soalnya di submit modelnya tanggal 2 Oktober, Bu. Di mana? Di submit itunya apa? Ini Kalau yang bawah, Bu, due date-nya. Due date yang bawah. Due date yang mana? Ya, itu. Oh enggak, ini untuk due date aku ngoreksi. Karena kita kan pada tanggal 2 sorry, aku buatnya untuk due date ku ngoreksi supaya aku bisa memberi masukan sebelum kalian melakukan SWOT analysis. Oh ya, oke, Bu. Ya. Jadi tetap Ya. ikuti jadwalnya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Jadi jangan itu tadi insight karena kita lagi belajar untuk mampu menyusun strategi teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang sudah paham ya dengan kondisi ini sudah paham ya teman-teman ya. Kenapa kita perlu bertanya ini? Itu dulu yang penting. Kenapa kita perlu bertanya setiap aspek dalam organisasi kita. Jadi pertanyaan tadi hanya panduan, boleh dielaborasi lebih banyak, itu minimal. Nah, kalau tadi misalnya perusahaan, saya tidak punya divisi sistem informasi, maka saya tidak menjawab. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Nggak perlu dijawab, itu nggak apa-apa. Tapi 4 fungsi minimal harus terjawab. Jadi nggak boleh bilang, saya nggak ada divisi marketing. Nggak mungkin. Divisinya mungkin nggak ada, tetapi tanggung jawabnya pasti ada dan itu harus dijawab. Itu kira-kira ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang Marta Tilaar? Apakah mau ada yang sudah mengerjakan, yang kelompok? Ini kan sudah ada datanya. Teman-teman kan tidak perlu menanya ke Marta Tilaar, datanya sudah ada di studi kasus ini. Apakah sudah ada yang mengerjakan, teman-teman? Udah dicoba. Belum selesai, Bu. Belum selesai? Oke. Siapa yang mau show dulu? Coba, siapa yang mau show dulu? Ada yang sudah mengerjakan atau bagaimana? Ada yang mau show hasil kerjanya supaya diskusi? Atau kalau tidak mau show, ada yang mau bertanya deh. Ada yang mau bertanya supaya tahu gitu. Ayo teman-teman, kalian itu mau jadi manajer nggak responsif loh, nggak komunikatif loh. Ayo yang komunikatif dong. Tunggu Bu, buka dokumennya Marta Tilaar. Baru buka, jadi belum baca. Sudah Bu, tapi ini mau buka lagi. Oke, silahkan. Biar lebih. Ini sudah ada ya. Jadi kita mau exercise nih, teman-teman mampu nggak mengidentifikasi? Oke, kalau begitu gini aja deh, saya masukkan kalian ke breakthrough berdasarkan kelompok. Johan nih Sakno. Johan kelompokmu nggak ada yang datang ya? Oke, gini aja, kalau begitu saya bagi-bagi dulu kita di dalam satu kelompok-kelompok kecil.
Silahkan secara cepat nanti menentukan mana yang internal dengan memberi tanda strength S pada yang strength, memberi tanda W pada yang weakness. Ya, saya bagi dulu gitu aja ya. Oke, Bu. Oke. Siap, Bu. Saya bagi 4. Oke. Yang kelompok 1 kemarin siapa? Coba dibacakan Jacqueline yang kamu masukkan di kelompok non. Oh, yang dimasukkan kelompok mau di-share apa gimana? Enggak, kamu bacakan aja. Saya lagi assign ini. Kelompok 1. Bentar, Bu. Tak cari data. Nah, nanti saya beri waktu 20 menit. Setiap kelompok harus bisa memberi beberapa list mana yang menjadi kondisi internal dari Martha Tilaar, mana yang kekuatan, mana yang kelemahan. Bacain non, aku nggak bisa Kondisi lihat. internalnya inovasi produk, tapi ini masih belum kita jabarin ya Bu, jadi masih gambaran besar. Biar semua. Inovasi produknya masuk strength sama weakness. Kamu baca kelompok aja biar kelompok diskusi. Oh, kelompoknya. Kelompok yang kemarin kamu assign di ini loh, di grup. Oh iya, kelompoknya. Saya bantu ya, Bu. Adel sama siapa? Claudia. Adel, Claudia, sama Sheila. Sama Sheila satu kelompok? Iya. Sama Jacqueline, Bu. Sama Jacqueline. Oh, sama Jacqueline. Oke. Good. Kelompok 2 siapa? Riane, Sarah, sama Michelle. Riane, Sarah, sama Michelle. Kelompok 3? Jojo aja, Bu. Ya ampun, Sakno. Jojo di ruang besar bersama saya ya. Kelompok 4, Angel, Lala, dan Tenny. Ya. Ya. Oke. Ini kalian saya bagi ke ruangan-ruangan sendiri-sendiri. Secara cepat tolong diidentifikasi dulu mana yang faktor internal dari Martha Tilaar, diberi tanda S dan W, strong dan weakness gitu ya. Ya, Bu. Berdasarkan berikan data yang menjadi panduan. Nanti ini 1948 saya akan bubarkan grupnya, kelompoknya dalam jam 20.15 gitu kira-kira ya. Oke, silahkan saya bagi nih.